Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Surveyor Bertanya Apa di bagian pengendalian dokumen Puskesmas. Kita lihat pada bagian ini atau pada kriteria ini ada hanya dua pertanyaan. Hanya dua pertanyaan tentang apa yang ada dalam pengendalian dokumen. Penjelasannya cukup panjang sebenarnya, tapi mungkin pada bagian ini kita lihat hanya pada kriteria yang ditanyakan saja. Baik, untuk yang pertama adalah tentang apakah sudah tersedia pedoman tata naskah Puskesmas, ya, ditandai dengan huruf R. Ya, teman-teman bisa lihat di sana pertanyaannya sudah lebih spesifik. Apakah sudah tersedia pedoman tata naskah Puskesmas? Ya, pedoman ini sudah ditetapkan dengan SK, dilihat betul-betul apakah sudah sesuai penetapan pedomannya, karena ini contoh langsung ya. Jadi ada tata naskah Puskesmas dan kemudian di dalamnya tentu saja ada bagaimana cara penyusunan pedoman, ada cara penyusunan SK. Jadi ini akan langsung bisa dilihat apakah menetapkan SK, mengendalikannya, kemudian melakukan penyusunannya sudah sesuai dengan pedoman yang disusun sendiri. Tuh, jadi kemudian setelah itu apakah dokumen juga sudah memuat tentang pengendalian dokumen sebagaimana pokok pikiran, ya. Jadi kalau dilihat di dalam pokok pikiran itu tidak hanya tentang penyusunannya, tapi sampai dengan dilakukan pemusnahan ada di dalamnya. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi di dalam pedoman tata naskah Puskesmas ini apakah ada sampai dengan ke sana. Coba dibuka di dalam pedoman tata naskahnya. Karena surveyor akan bertanya apa saja yang ada di dalam pedoman tata naskah ini. Ini termasuk tergolong dalam regulasi ya, karena cocok ini adalah satu pedoman itu adalah bagian dari regulasi. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah apa saja kebijakan, pedoman atau panduan, prosedur, dan KAK yang sudah ditetapkan. Ya, kalimatnya mungkin agak lebih panjang, tapi isinya sebenarnya adalah tentang mempertanyakan apa saja kebijakan, pedoman atau panduan, prosedur, dan KAK yang sudah ditetapkan. Nah, ini mungkin bisa pertama yang dilihat adalah register dokumen internal. Jadi kalau kita mau melihat SK apa saja yang sudah ditetapkan, ya kita bisa melihat di dalam register dokumen internal. Mudah-mudahan sudah disendirikan agar lebih mudah gitu ya, agar lebih mudah melihatnya bagaimana SK yang sudah ditetapkan oleh Puskesmas, oleh Kepala Puskesmas, kemudian pedoman atau panduan apa saja yang sudah ditetapkan, kemudian prosedur SOP apa saja yang sudah ditetapkan, kemudian rencana atau kerangka acuan yang sudah ditetapkan apa saja, ya. Tuh, jadi untuk ini mungkin bisa dilihat dalam register dokumen internalnya harusnya sudah dimasukkan ke sana. Jadi teman-teman ingat ada setelah kita melakukan penyusunan itu untuk melakukan penerbitan kita mencatat dulu apa saja yang akan dilakukan penerbitannya, sehingga kalau kita lihat di sini semua dokumen yang berupa regulasi yang ditanyakan di sini, SK, pedoman panduan, prosedur, rencana atau KK yang sudah akan ditetapkan, maka akan dilakukan pencatatan. Di dalam pencatatan itulah kita bisa lihat. Nah, namanya yang paling umum ini ya berdasarkan ISO dulu itu yang paling umum namanya adalah register dokumen internal. Tuh, jadi bisa dimasukkan ke sana. Nanti untuk saran saya untuk ini nomor urut dipisahkan aja ya. Jadi ada misalnya barangkali kalau SK itu 100 kebanyakan kali ya kalau di dalam setiap tahunnya, tapi bolehlah dikasih 1 sampai dengan 100 untuk SK, kemudian 101 sampai dengan 200 misalnya untuk pedoman dan panduan, seterusnya sampai dengan rencana atau lainnya. Jadi dalam dokumen internalnya, dalam register dokumen internalnya sudah terpisah-pisah dengan sendirinya karena dipisahkan oleh
penomoran tadi. Jadi untuk surat-surat keluar misalnya itu sudah dimulai nanti pada urutan ke 500 atau berapa setelah ada penetapan dari dokumen-dokumen regulasi ini. Itu kemudian yang juga penting dilihat di sini apakah ini berdasarkan peraturan perundangannya. Jadi perlu dilihat apakah dokumen-dokumen yang ditetapkan di sini, regulasi-regulasi yang ditetapkan di sini sudah berdasarkan peraturan perundangan. Nah, ini bagaimana melihatnya? Apakah teman-teman sudah memiliki regulasi-regulasi yang mengatur tentang apa yang teman-teman tetapkan di dalam SK, pedoman panduan, prosedur, atau rencana dan kerangka acuan. Nah, perlu diketahui di sini bahwa kalau kita sudah memiliki peraturan perundangan yang ada yang datangnya dari eksternal, maka kita bisa buat catatan register dokumen eksternal, kemudian setelah itu dibukukan atau teman-teman bisa buat itu dalam soft copy, dibuat dalam folder-folder sehingga nanti pada saat dibuka juga bisa diretrieve dengan mudah gitu ya. Itu jadi selain dokumen internal, dokumen eksternalnya adalah aturan atau peraturan perundangan yang mendasari dari penetapan SK, pedoman atau panduan, prosedur, sampai dengan kerangka acuan. Nah, di sini surveyor bisa melihat apakah itu sudah memenuhi peraturan perundangan yang benar. Jadi misalnya tentang segala sesuatu yang diatur untuk tata kelola puskesmas misalnya. Apakah masih berdasarkan Permenkes 75, sementara sekarang sudah ada Permenkes 43 tahun 2019. Seperti itu, tentu peraturan perundangan yang terkini yang sudah dibuat. Kemudian surveyor bisa melihat juga dasar penetapan regulasinya. Apakah ini berdasarkan bukti ilmiah terkini yang ada, mungkin yang bisa dilakukan wawancara, bagaimana teman-teman melakukan penetapan regulasi tersebut. Sekian saya rasa untuk pengendalian dokumen cukup ringkas ya, cuman memang di sini cukup banyak yang akan dibuktikan dalam bentuk dokumen karena sebaiknya disusun sudah itu. Ini mapnya SK-SK, ini mapnya pedoman atau panduan atau mungkin dalam bentuk box ya, ini pedoman panduan yang sudah kami susun, kemudian ini prosedur yang sudah ditetapkan, ini prosedur punyanya UKM, ini prosedur punyanya UKP, ini prosedur punyanya mutu, gitu. Mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian ini rencana-rencana yang sudah ditetapkan, RUK, RPK, kemudian RBA mungkin ya gitu ya. Kemudian setelah itu ini kerangka acuan dari program mana itu coba ditata yang rapi sehingga bisa dilihat dengan mudah. Makasih teman-teman untuk yang ini semoga bisa menjadi latihan buat teman-teman untuk menjawab yang ditanyakan oleh surveyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.